Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Rahmawati, NPM 1811080409. Saya semester 5 BKPI kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang respectful. Respect adalah rasa hormat, bukan sekedar hormat saja, tapi juga hormat yang disertai rasa kekaguman. Bisa dibilang ini adalah tingkat lanjutan dari simpati. Respect bukan sekedar tertarik dan kagum karena hal-hal yang dilihat secara sekilas saja. Tapi rasa respek terhadap orang tertentu baru muncul setelah seseorang mengetahui pribadi atau perbuatan seorang yang direspek dengan lebih dalam. Rasa hormat dan penghargaan adalah kasih sayang dan kesadaran bahwa diri adalah bagian dari sebuah masyarakat, dalam hal ini masyarakat sekolah. Jadi kesimpulannya, respek terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum terhadap kemampuan diri sendiri, sedangkan respek terhadap orang lain adalah rasa hormat menghormati serta mengagumi kepribadian orang lain. Selanjutnya adalah cara menghargai respek diri sendiri dan orang lain. Di sini ada pun cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai diri kita sendiri atau respek terhadap orang lain, yaitu yang pertama, menerima diri apa adanya. Sebagian besar manusia dilahirkan dengan bentuk fisik yang utuh, tapi masih saja merasa kurang dan mengeluhkan tentang ini dan itu. Memang banyak orang yang dianugerahi keindahan bentuk dan keterampilannya, tetapi kesempurnaan manusia tidak terletak pada keindahan fisiknya semata, melainkan perilaku, tabiat, dan kemuliaan akhlaknya. Yang kedua yaitu menghindari perilaku yang merusak diri. Tanpa disadari kita sering melakukan sesuatu yang merusak diri sendiri, misalnya cara berkendara yang ugal-ugalan. Yang ketiga, memupuk rasa malu. Rasanya tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa rasa malu itu merupakan salah satu indikasi utama yang membedakan antara orang yang waras dengan para penderita skizofrenia. Bayangkan jika kita tidak memiliki rasa malu, kita pasti akan melakukan semua hal yang tidak sesuai dengan norma. Yang keempat, menjaga nama baik. Jika nama sudah tercemar, maka orang pun akan segera menjauhi kita. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga nama baik. Yang kelima, menjaga perilaku tetap baik. Hadiah paling indah yang bisa kita berikan kepada diri sendiri adalah amal baik yang kita lakukan selama hidup. Yang keenam, kenali diri sendiri. Mengenali diri merupakan bagian tersulit dalam proses menghargai diri. Mengenali diri dapat melihat dan mengevaluasi diri. Hanya dengan kejujuran inilah kita bisa mengidentifikasi keunggulan kita dan hal-hal dalam diri kita yang masih perlu kita perbaiki ataupun kembangkan lebih lanjut. Yang ketujuh, menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan membuat kita tetap rendah hati walaupun telah diberi kesempatan menikmati banyak kesuksesan. Yang kedelapan, sadari bahwa kita ini unik. Yakinlah bahwa diri kita adalah unik dan tidak ada yang bisa menduplikasi dari keunikan kita. Dari jumlah manusia yang miliar angkanya, tidak ada yang seperti kita sebelum kita hadir di dunia ini, dan tidak ada yang seperti kita pada saat kita ada di dunia ini. Lebih lagi di masa akan datang, tidak akan ada yang bergerak, berbicara, dan berpikir sama persis seperti kita. Yang kesembilan, atasi kelemahan diri. Langkah yang satu ini seringkali sulit kita lakukan. Kita seringkali tidak mau mengakui kelemahan kita. Kita seringkali mengandalkan penilaian orang lain semata terhadap kelemahan kita. Padahal sebenarnya jika kita jujur, kitalah orang yang seharusnya lebih tahu kelemahan kita sendiri. Yang ke-10, kembangkan diri Anda. Setelah kita mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kita, kita perlu membiarkan diri kita dibentuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini kita tidak bisa melakukannya sendiri. Selain berusaha, kita perlu juga mengandalkan Sang Pencipta untuk membantu usaha pengembangan diri kita. Adapun prinsip membina hubungan dengan orang lain maupun diri sendiri untuk mendapatkan respek terhadap diri sendiri maupun orang lain, terlebih dahulu kita menjalin hubungan dengan orang lain dan diri sendiri dengan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pahami karakter diri dan orang lain. Yang kedua, ciptakan spiral kehidupan positif. Yang ketiga, fokus pada kekuatan, bukan kelemahan. Yang keempat, kembangkan komunikasi yang empatik. Yang kelima, pujian yang tulus dan teguran yang tepat. Yang keenam, kehidupan seperti gema. Dan yang terakhir, mulai dengan apa yang dipikirkan. Adapun manfaat respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Memiliki rasa hormat pada diri sendiri akan membimbing moral kita dan dapat memahami diri sendiri sehingga mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri serta potensi dan kemampuan yang ada dalam diri sendiri.
Memiliki rasa hormat terhadap orang lain akan menjaga sikap sopan santun kita dalam menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian hidup dalam bersosial. Yang terakhir adalah skala respek diri. Skala respek diri yang merupakan skala perbandingan antara sikap respek terhadap diri kita yang dituangkan dalam suatu metode yang disebut ESRA. Sekian. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.